Hagia Sophia ya. Kalau saat sejarah saya kira Hagia Sophia ini lebih banyak simboliknya ya daripada perannya sebagai bangunan ya. Kalau sebagai bangunan tentu saja dia akan apa namanya bergantung siapa yang menggunakannya gitu ya. Dulu ketika pertama kali dibangun ya Hagia Sophia ini kan memang dibangun sebagai katedral. Tapi katedralnya ini miliknya gereja Ortodok Yunani. Jadi dulu ini yang namanya Hagia Sophia itu sebelum berubah ya fungsinya jadi masjid dan sebagainya. Hagia Sophia ini uh, gereja yang dibangun oleh Bizantium. Bizantium itu Romawi Timur. Romawi Timur kalau dilihat dari segi sekte keagamaan itu menganut aliran Kristen Ortodok. Jadi kalau Kristen Ortodok itu Kristen yang berasal dari Timur, jadi bukan Kristen yang di Eropa. Ortodok itu nanti ada dua pecahannya yang besar ya, ada Ortodok Timur, ada Ortodok Yunani, ya tentu saja besarnya di Yunani. Kemudian ada Ortodok Syria. Nah kita sering tuh dengar ada gereja Ortodok Yunani dan dan Syria. Dua-duanya ini merupakan satu sekte ya dari Kristen lama. Jadi satu aliran Kristen yang dia tidak mengakui karena setelah nanti Kristen pindah atau dibawa agama Nasrani ini ke Eropa, itu muncul satu sekte baru atau varian baru dalam ajaran Kristen itu yaitu Kristen Roma. Nah, kalau Kristen Roma itu kita sering mengenalnya kalau di Indonesia ya namanya Katolik ya. Katolik itu berarti adalah Kristen Roma. Nah, yang berkuasa cukup lama di Eropa itu adalah Kristen Roma. Jadi dulu kan bagian timur dari Eropa itu yang dikuasai Kristen Ortodok Yunani itu kan namanya Bizantium ya. Bizantium itu Eropa sebelah timur kan. Nah, Bizantium ini ketika terjadi perpecahan di Romawi Barat pada sekitar abad ke-6 gitu ya, setelah dikalahkan oleh Persia itu kan agama Katolik Roma ini atau Kristen Roma yang menguasai kawasan Eropa bagian barat terpecah-pecah kan menjadi beberapa kerajaan, misalnya menjadi kerajaan Inggris, kerajaan Jerman ya, Prusia, kemudian ada kerajaan Normandia dan lain-lain. Dan mereka ini berkuasa cukup lama, tapi setelah hancur, nah kekuasaan Roma itu praktis hanya ada di Roma saja. Jadi kalau sekarang itu wilayah Italia, ada di situ pusatnya. Tapi Kristennya masih tetap gitu, yang di sebelah barat itu adalah Kristen Roma. Nah, setelah mereka nanti banyak dikalahkan oleh umat Islam, kekuatan-kekuatan Romawi di barat ini kan kemudian berhimpun ya, mereka nanti membentuk satu kekuatan namanya pasukan salib. Nah, yang sering juga disebut pasukan Templar atau apa itu. Jadi mereka ini pasukan salib ini dibentuk dari kerajaan Norman, kemudian Inggris, kemudian Roma juga, kemudian ada orang-orang Frank ya. Frank itu adalah orang-orang Eropa yang nanti mereka berada di kawasan sekitar Timur Tengah di Syria dan sebagainya. Nah, mereka membentuk pasukan salib ini yang nanti menyerang ya beberapa kawasan Islam sampai berhasil menaklukkan kawasan Baitul Maqdis. Nah, pasukan salib ini yang yang memiliki kekuatan ini yang beragama Katolik Roma ini, nah sempat ya menaklukkan kawasan di Bizantium itu. Nah, Bizantium itu Eropa di sebelah timur ini. Jadi Eropa Timur Eropa sebelah timur, jadi orang Kristen Yunani yang dia menguasai beberapa kawasan. Jadi kawasan-kawasan yang dulu disebut kawasan Kristen itu dan masuk ke wilayah Roma itu di sebelah timur itu masuknya ke Bizantium. Misalnya seperti kawasan di Abesina atau Ethiopia. Nah, itu kawasan Abesina ini
adalah kawasan yang dikuasai oleh Bizantium atau Romawi Timur. Kemudian ada juga beberapa kawasan yang lain ya yang dikuasai Bizantium. Dan Bizantium itu setelah runtuhnya Eropa Barat, dia menjadi kerajaan Romawi yang kokoh. Dan yang disebut dengan Rom yang dalam Quran itu adalah Romawi sebelah timur itu. Jadi yang disebut dengan Bizantium ya. Apa namanya? Konstantinia itu namanya, Konstantinopel itu. Nah, ketika pasukan salib ini mereka bukan hanya menaklukkan kawasan Islam, tapi juga mencoba merebut supremasi kan terutama karena ini ya ada sentimen kekristenan, mereka berusaha merebut supremasi kekuasaan terutama Katolik Roma ini ya dari apa namanya dari orang-orang Ortodok Yunani. Nah, akhirnya pada sekitar abad ke-13 ya tahun 1200 sekian itu, saya tidak hafal persis tahunnya, tetapi pada abad ke-13 itu sempat pasukan salib ini setelah mereka dikalahkan oleh pasukan kaum muslim itu menyerang Bizantium ini dan mengambil alih Bizantium. Jadi menguasai kawasan Bizantium dan mereka menghancurkan simbol kejayaan dari Kristen Yunani Ortodok. Nah, bagaimana caranya? Caranya mereka dengan merebut Hagia Sophia itu. Jadi Hagia Sophia ini sebelum dikuasai oleh umat Islam itu sempat dulu diambil alih oleh orang-orang Romawi Barat. Nah, waktu itu pasukan pasukan yang menjadi leadernya adalah pasukannya Venesia dari kerajaan Venesia bekas dari kerajaan Romawi. Nah, kerajaan Venesia ini atau tentara-tentara Venesia ketika mereka mengambil alih kawasan ini yang menaklukkan Bizantium itu, Konstantinopel, nah mereka kemudian ingin menunjukkan bahwa mereka pernah berkuasa di sana. Apa yang mereka lakukan? Nah, mereka melakukan penjarahan dan perusakan terhadap terhadap gereja Hagia Sophia. Dulu kan Hagia Sophia itu gereja paling mewah sedunia itu karena dibangun dengan dengan ukir-ukiran emas, kemudian perak di mana-mana dan sebagainya gitu. Pokoknya itu gereja yang sangat mewah. Nah, kemudian dirampok itu oleh pasukan Venesia dan sampai sekarang patung-patung yang terbuat dari emas dan perak itu disimpan di Venesia itu di Italia sekarang. Nah, sehingga kalau kita melihat jejak sejarah itu sebenarnya sih umat Islam masih sopan ya. Gereja cuma ubah jadi masjid. Itu kalau orang-orang Katolik Roma itu ketika mereka mengambil Hagia Sophia ini, ya itu diambil jadi jadi dijarah malah kan itu ya, ada penjarahan sangat luar biasa. Nah, ini juga menjadi simbol bahwa Yunani Ortodok Yunani itu sudah sudah terkalahkan. Walaupun orang-orang Ortodok Yunani masih ada di sana, tetapi mereka menjadi tidak mendapatkan perhatian dari dari penguasa lah waktu itu. Nah, sehingga nanti orang-orang gereja Ortodok Yunani ini yang sudah dianggap tidak terlalu berkuasa penuh ya di Konstantinopel ini berarti sekitar 2 abad lah menjelang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, nasib dari Hagia Sophia itu sudah sudah tidak diperhatikan gitu karena selama itu penguasa-penguasa silih berganti itu dia berafiliasi kepada Kristen Romawi gitu. Jadi bukan lagi kepada Kristen Ortodok Yunani. Nah, ini yang menyebabkan nanti Hagia Sophia itu tidak mendapat perhatian lagi kan gitu. Jadi artinya inilah Hagia Sophia ini sebelum ditaklukkan Muhammad Al-Fatih itu sebenarnya sudah nggak berfungsi. Jadi fungsinya sudah berkurang sangat jauh dan tidak lagi menjadi simbol kemegahan dari Konstantinopel pada saat itu karena Konstantinopelnya berada di bawah kendali orang-orang Katolik Roma gitu. Nah, sehingga mereka merasa tidak perlu lah untuk memelihara Hagia Sophia itu. Nah, tapi walau bagaimanapun Hagia Sophia karena memang dalam sejarahnya ini adalah katedral yang sangat yang sangat bersejarah sejak masa lalu bahkan mewah. Jadi walaupun sudah tidak terlalu diurus ya masih tetap orang kalau datang ke Konstantinopel itu selalu akan mengingat Hagia Sophia gitu ya. Nah, ini Hagia Sophia tetap dihormati. Nah, sehingga Hagia Sophia itu tetap berfungsi sebagai simbol. Nah, simbol dari apa? Dari kekuatan Roma, walaupun baik Romawi Barat maupun Romawi Timur. Jadi ini
lambang dari kedikdayaan masih adanya Roma ini adalah disimbolkan dengan Hagia Sophia. Selain itu ada namanya Benteng Konstantinopel ya. Nah, Benteng Konstantinopel juga adalah simbol yang lain. Tetapi dari segi apa namanya bangunan monumental yang ada kaitan dengan agama ya itu adalah Hagia Sophia. Nah, maka ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, nah salah satu yang dikerjakan oleh Muhammad Al-Fatih ini adalah berusaha secara simbolik untuk menunjukkan bahwa pada saat Muhammad Al-Fatih masuk itu yang apa namanya yang memiliki kekuasaan ini adalah umat Islam, sehingga akhirnya kemudian Hagia Sophia diubah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi apa namanya menjadi masjid begitu. Ini kan sempat ada kontroversi itu, wah bagaimana ini masjid kok dijadikan sebagai gereja? Ini sebenarnya dalam hukum perang itu ya ada persoalan karena juga Muhammad Al-Fatih ini kan mendapatkan Konstantinopel itu dengan cara merebut. Ya kalau dengan cara merebut itu dalam hukum internasional apapun yang ada di dalamnya itu adalah milik pemenang. Itu berlaku hukum the winner take all kan gitu ya. Pemenang mengambil semuanya, apapun yang ada di sana. Bahkan kalaupun ada raja, rajanya itu jadi budak, artinya take all, betul-betul kan itu si rajanya itu dia menjadi apa? Rajanya itu eh, menjadi bagian dari yang didapatkan bagian dari rampasan perang itu. Nah, sehingga mau diapakan pun oleh Muhammad Al-Fatih itu gereja, misalnya mau dihancurkan ya nggak masalah sih sebenarnya gitu ya. Secara hukum perang nggak ada hukum yang dilanggar gitu. Nah itu agak sedikit berbeda dengan pada masanya Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis. Nah, Umar bin Khattab itu walaupun dia menaklukkan Baitul Maqdis itu dengan sebetulnya ada penyerangan ya, ada perang, tetapi wilayah Baitul Maqdisnya sendiri itu kan baru dikepung itu, belum terjadi perang. Nah, belum terjadi perang, pemimpin Baitul Maqdis waktu itu dipimpin oleh Raja Sophronius ya. Sophronius nama wilayah itu sebelum menjadi Baitul Maqdis namanya adalah Ilia. Nah, wilayah Ilia ini oleh apa namanya oleh Sophronius kemudian karena dia tahu ya kalau dilanjutkan perang kalau kalah itu berarti the winner take all gitu. Jadi apapun bisa dilakukan oleh Umar bin Khattab di sana gitu. Tapi akhirnya Sophronius dia memilih jalan tengah, bahwa dia tidak mau perang tapi menyerahkan apa namanya? Menyerahkan kawasan Baitul Maqdis ini kepada kaum muslim. Nah, tentu biasanya kalau penyerahan-penyerahan semacam begini itu ada ininya, ada syarat gitu yang diajukan. Nah, di antara syarat yang diajukan oleh Sophronius kepada Umar bin Khattab adalah tidak boleh mengganggu kaum muslim dan orang-orang Kristen dengan segala aktivitasnya yang ada di Baitul Maqdis. Nah, itu umat Islam apa namanya kan dalam hadis disebutkan ya al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang beriman itu kalau hidup itu harus menepati syurut ya. Syurut ini artinya adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat antara kaum muslim dengan pihak yang lain. Nah, waktu itu Umar bin Khattab melakukan syurut itu, perjanjian menerima perjanjian itu. Karena juga yang terpenting bagi Umar bin Khattab itu adalah bagaimana Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaannya umat Islam ya. Bukan soal menang-menangan ya, menang sudah pasti gitu, tetapi Umar bin Khattab itu bukan ingin balas dendam pada orang Kristen dan sebagainya itu enggak gitu, tapi justru ingin membebaskan kawasan itu supaya dibina dengan dengan aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala supaya kelihatan nanti menjadi syahid, menjadi bukti kepada manusia bahwa ketika dia diatur oleh Islam itu menjadi satu kawasan yang lebih sejahtera, lebih baik dan sebagainya. Nah, sehingga ini nggak bisa disamakan ya dengan kasusnya Umar bin Khattab gitu. Nah, ini hukum perang semacam ini sudah biasa terjadi di mana-mana. Jadi artinya ketika satu kawasan ini dikuasai oleh kaum muslim, maka kaum muslim bisa mengambil kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak melanggar hukum tentu saja ya secara internasional. Dan yang dilakukan Al-Fatih itu nggak ada pelanggaran hukum sama sekali gitu. Hal yang sama juga sebenarnya dilakukan oleh banyak negara lain misalnya ya, negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang merebut kekuasaan dari Utsmani, contohnya di Eropa Timur. Jadi kawasan di Eropa Timur itu dulu kan berada di bawah Utsmani itu seperti Hongaria misalnya, kemudian ada
daerah seperti Yugoslavia dan sebagainya itu ada di bawah Utsmani. Sehingga biasanya kalau Utsmani berkuasa di satu daerah itu, dia nanti akan membuat bangunan-bangunan seperti masjid ya dengan corak gaya Utsmani. Sekarang ini sudah ratusan itu, bahkan mungkin lebih ratusan. Di daerah-daerah Eropa yang tadinya dikuasai Utsmani, kemudian direbut lagi oleh orang-orang Eropa, ya bangunan yang tadinya masjid itu diubah menjadi gereja, dan itu jumlahnya banyak. Belum itu baru yang di Eropa Timur ya, yang berkait langsung dengan Utsmani. Yang di ini, yang di Andalusia itu lebih banyak lagi gitu. Jadi banyak misalnya ada Masjid Toledo, kemudian masjid kita juga ingat ya ada Masjid Alhambra itu. Alhambra itu dulu kan masjid itu. Nah, sekarang kan orang apa namanya? Kalau datang ke Alhambra tidak lagi menikmati masjid. Sudah diubah fungsinya. Dan ya tentu saja umat Islam udah nggak bisa ngapa-ngapain karena itu sudah berada di wilayah yang umat Islam kalah gitu ya, yang umat Islam ini yang apa, melepaskan itu ya, melepaskan kekuasaan di sana gitu. Belum lagi yang di Toledo, belum lagi yang di mana-mana lah, di Cordova gitu ya. Masuk Cordova itu kan diubah juga sekarang menjadi apa namanya? Menjadi gereja itu. Nah, itu contoh-contoh ya bagaimana hukum perang itu berlaku, termasuk juga perlakuan terhadap apa namanya tempat ibadah. Nah, oleh Muhammad Al-Fatih sebagai simbol kemenangan dari umat Islam, akhirnya katedral dari apa namanya yang tadinya dijadikan gereja itu Hagia Sophia itu kemudian diubah menjadi masjid oleh Muhammad Al-Fatih. Ini sebagai simbol ya, simbol dari kemenangannya umat Islam, dan itu dipertahankan terus selama berabad-abad. Hampir semua apa namanya, hampir semua raja di kawasan ini apa di kawasan Baitul Maqdis apa di Turki ya, waktu itu zaman Utsmani itu hampir semuanya ya menjadikan Hagia Sophia ini sebagai simbol dari kemenangan Utsmani. Nah, cuma tentu saja Utsmani ini ada akhirnya juga. Utsmani itu pada kalah terakhir ya, kekalahan yang sangat tragis adalah ketika kalah dalam Perang Dunia pertama ya. Itu perang tahun 1914 sampai 1917. Kekalahan Utsmani dalam perang inilah yang menyebabkan Utsmani kehilangan banyak sekali wilayahnya di luar Turki. Misalnya kehilangan Afrika Utara dari mulai Maroko, Aljazair, kemudian Libya, ke apa Sudan, Mesir ya itu dilepas oleh Utsmani karena kalah perang. Kemudian daerah Syria juga sama ya. Timur Tengah itu kan dulu wilayah Utsmani itu. Semua dari mulai Yaman sampai Irak kecuali Iran itu semuanya wilayah Utsmani. Nah, pada tahun 1917 itu ya sudah Utsmani harus melepasnya karena kalah. Kekalahan ini berimplikasi kepada jatuhnya moralitas Utsmani. Jadi dinasti Utsmani sudah hancur di Turki, sehingga akhirnya di Turki yang memang orang-orang Inggris itu sudah mempersiapkan satu gerakan baru, namanya Turki Muda, ya, yang digerakkan oleh seorang kolonel namanya Kolonel Mustafa Kemal, ya, Mustafa Kemal Pasha. Pasha ini apa namanya pangkat militer ya, pangkat militer Pasha itu kolonel. Nanti kalau dia jenderal itu namanya Ali Pasha itu. Apa Utsmani itu pangkatnya begitu. Jadi dia seorang ini ya militer yang memang dipersiapkan oleh Inggris untuk mengganti atau melenyapkan kekuasaan dari kekhalifahan Utsmani itu. Nah, jadi setelah Utsmani runtuh 1917, mereka sudah kehilangan legitimasi. Akhirnya muncul ini apa namanya gerakan Turki Muda, menginginkan pembaharuan di Turki sampai akhirnya Mustafa Kemal ini dia meletakkan atau hanya menjadikan Utsmani atau khalifah itu hanya sebagai pemimpin simbolik aja. Itu masalah keagamaan lah. Tapi setelah tahun 19 itu berlaku dari 1919. Setelah 1924 itu bahkan Turki Muda dia menganggap bahwa kekhalifahan itu sudah tidak diperlukan lagi. Akhirnya dihapuskan sama sekali dan semenjak saat itu tidak ada lagi yang namanya kekhalifahan Utsmani ya bulan Maret ya 1924 itu. Nah, itu sebetulnya bukan tanggal dari kejatuhan Turki Utsmani ya 1924 itu karena Utsmani itu kalau secara politik dia sudah jatuh sejak kekalahan dalam Perang Dunia Pertama itu 1917. Itu dihapusnya institusi kekhalifahan secara
permanen ya, itu pada bulan Maret tahun 1924 itu. Nah, ini yang terjadi, dan setelah itu tentu saja sebagaimana yang kita tahu, Mustafa Kemal ini kemudian Mustafa Kemal ini kemudian merancang satu program bagi Turki, yaitu menjadikan Turki ini menjadi kawasan yang sekuler, jadi negara sekuler penuh. Nah, tentu saja ini kan banyak simbol yang diubah oleh oleh Mustafa Kemal supaya tidak memperlihatkan lagi sisa-sisa Islam. Di antara simbol yang diubah itu pertama adalah bahasa, ya, bahasa Utsmani sudah nggak dipakai lagi. Mustafa Kemal sudah mempersiapkan bahasa Turki baru yang menghilangkan unsur-unsur Arab di dalam bahasa Turki. Kemudian yang kedua, simbol yang diubah oleh Mustafa Kemal ini adalah bahasa Arab. Sampai adzan saja kan nggak boleh pakai bahasa Arab, dia harus pakai bahasa Utsmani gitu. Pengajaran juga begitu, jadi tidak boleh lagi mengajarkan bahasa Arab. Pokoknya hal-hal yang sifatnya simbolik Islam itu dihapuskan, nggak boleh pakai jilbab, tidak boleh, wah macam-macam lah kan itu, pengajaran Islam ditutup dan seterusnya. Nah, secara hati-hati juga sebetulnya si Mustafa Kemal ini dia ingin juga menghapus simbol yang selama berabad-abad itu dijadikan sebagai simbol kemenangan Utsmani, yaitu Hagia Sophia. Nah, sebenarnya sudah banyak yang melobi kepada Mustafa Kemal supaya Hagia Sophia itu dikembalikan fungsinya menjadi gereja. Tapi rupanya tekanan internal dari dalam negeri juga kuat juga, sampai akhirnya komprominya si Mustafa Kemal ini, dia hanya menyetujui supaya Hagia Sophia ini berubah menjadi museum saja, itu pada tahun 1935. Jadi butuh waktu sekitar 10 tahun untuk mengubah simbol kemenangan dari Utsmani menjadi sesuatu yang menandakan bahwa Utsmani sudah nggak ada lagi. Dan itu kan berlaku tuh sudah berapa puluh tahun berarti ya sekarang, jadi hampir 90, hampir 85 tahun ini sejak ditutupnya atau diubahnya Masjid Hagia Sophia ini menjadi museum oleh Mustafa Kemal. Nah, sekarang kita menyaksikan lagi bagaimana Masjid Hagia Sophia ini diubah lagi menjadi Hagia Sophia ini diubah lagi menjadi masjid. Kemarin hari Jumat itu adalah Jumat pertama penyelenggaraan Jumat yang bersejarah dalam sejarah Turki modern, diubahnya kembali Hagia Sophia menjadi masjid. Dan ini tentu ada hal-hal yang sifatnya simbolik ini. Simbolik apa? Pertama, menandakan bahwa kekuatan politik Islam di Turki sudah kembali. Jadi kalau sebelumnya itu habis ya oleh Mustafa Kemal dan kekuatan militer, sekarang setelah dinamika yang luar biasa sejak tahun 96. Saya ingat tahun 96 itu, saya ketika baru lulus dari pesantren itu ya, mau masuk Unpad tahun 97, ya 96 itu terpilih Presiden Necmettin Erbakan. Wah, itu Necmettin Erbakan ini spektakuler karena dia langsung tiba-tiba jadi presiden Turki, wah langsung ngomong Islam secara keras dan sebagainya. Sampai akhirnya usianya cuma setahun aja jadi perdana menterinya. Akhirnya diturunkan, Erbakan ini diganti lagi oleh orang sekuler gitu, diturunkan oleh pemerintah oleh rezim militer di Turki itu. Nah, sampai akhirnya nanti tahun 2000-an lah ini muncul Erdogan menjadi wali kota di mula-mula dia tahun 9, kan tadinya dia ikut partainya Erbakan ya, Partai Refah waktu itu yang dibubarkan. Nah, kemudian Erdogan ini dia keluar dari Refah, kemudian bersama dengan kawan-kawannya mendirikan AK Parti itu. Tapi dia tidak terlalu menampakkan simbol keislaman lah gitu, tetapi semua orang tahu bahwa Erdogan ini dia adalah bagian dari madrasah madrasahnya Badi'uz Zaman Said Nursi itu ya. Nah, ini yang yang terjadi di Turki, dan 99 kalau nggak salah ya, Erdogan tuh mulai menjadi ini anggota dewan, setelah itu nanti menjadi wali kota tahun 2000 ya, wali kota di di Istanbul. Setelah itu nanti tahun 2003 menjadi perdana menteri, terus saja sampai kita tahulah sepak terjangnya Erdogan seperti apa. Nah, Erdogan akhirnya memperlihatkan ini politik simboliknya, yaitu dengan mengembalikan mengembalikan fungsi dari Hagia Sophia ini menjadi masjid kembali. Nah, ini tentu saja
sifatnya ya, ini dalam konteks ini ya tentu internal dulu nih di Turki. Jadi internal dalam pengertian bahwa ini adalah dinamika politik yang terjadi di Turki, tapi efeknya tentu saja bukan hanya Turki saja, tapi juga kepada umat Islam seluruh dunia. Kenapa? Karena Turki sempat menjadi kiblat dari umat Islam. Nah, sehingga ketika simbol yang dulu menjadi kebanggaan umat Islam yaitu Masjid Hagia Sophia yang diubah oleh Mustafa Kemal menjadi museum, kembali lagi jadi masjid, ini tentu menjadi kebanggaan umat Islam. Tapi apakah ini nanti akan menjadi semacam vitamin begitu ya untuk membangkitkan semangatnya umat Islam untuk memenangkan pertarungan politik Islam di mana-mana? Nah, tentu saja kita perlu waktu lah. Ini masih dalam konteks politik yang simbolik di Turki. Di Turki memang sudah beberapa tahun ini menang, walaupun kemarin terakhir beberapa kota penting seperti Istanbul dan Ankara itu jatuh ke partai oposisi, jadi tidak dipegang oleh AK Parti ini gubernurnya. Dan ini tentu saja menjadi warning juga tersendiri buat Erdogan, apakah nanti di masa yang akan datang dia akan bisa mempertahankan kekuasaannya atau tidak ya partainya ini. Nah ini jadi sekali lagi untuk sementara saat ini adalah satu dinamika internal di Turki, tetapi memiliki spread semangat ya, jadi membagi semangat yang optimistik ke seluruh dunia Islam bahwa umat Islam itu sebenarnya bisa bangkit, bisa mengalahkan dominasi politik sekuler dimanapun. Nah tentu saja harus dengan perjuangan yang serius ya. Nah, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya baca ya dari perubahan ya, Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Baik, saya kira itu saja kepada moderator ya. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah nanti Ustaz Salman pasti akan lebih menyampaikan lebih banyak lagi dan lebih menarik. Ya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik bahasan Ustadz ini mengenai sejarah dengan pembawaannya yang simpel tapi insya Allah mudah dipahami dan dimengerti. Walaupun kerumitan sejarah Turki menjadi kepala kita berasap dari sejarah kerajaan dan lain-lain ya. Jadi tetap bersabar ya. Masih ada satu pemateri lagi ya. Silakan sambil ngopi ya, ngemil biar tidak terlalu pusing, tidak terlalu berasap nih kepala. Sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya mengenai Hagia Sophia ini. Mau ke pemateri pertama atau pemateri kedua. Tentu ya Turki ini selalu menarik dalam perhatian dunia internasional. Tidak hanya karena negerinya yang indah, namun juga karena geopolitiknya yang strategis. Juga perannya yang krusial dalam politik internasional. Agar kita tidak terlalu larut ya ke zaman dulu yang tadi Ustadz telah sampaikan mengenai sejarah-sejarah. Kita bahas masa sekarang nih, masa kontemporer dan masa depannya. Insya Allah Ustadz Salman Iskandar ya ingin membahas mengenai ya pro dan kontra Erdogan ubah museum menjadi masjid, apakah simbol kebangkitan Islam atau sekedar politik? Silakan Ustaz 20 menit ke depan. Tafadhol ya masyhur. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa dzikrullahi katsiran alayhi maqad. Iya, alhamdulillah wa syukurillah di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun di majelis webinar ya membahas terkait dengan fenomena mutakhir ya, fenomena kekinian terkait dengan pro kontra kebijakan politik dari pemerintahan Turki
yang mengubah kembali, mengalihfungsikan kembali ya Museum Hagia Santa Sofia itu menjadi masjid ya. Masjid yang sejak tahun 1453 itu sudah menjadi simbol kemenangan Islam yang tadi juga sudah diuraikan oleh Ustadz Tiar Anwar Bahtiar ya. Alhamdulillah setelah sekian lama tidak berjumpa dengan Ustadz Tiar, ya alhamdulillah teman-teman dari Hima Persis Jakarta Timur berkesempatan untuk mempertemukan kami berdua begitu setelah sekian lama, alhamdulillah. Nah, dan saya lihat juga Ustadz Tiar itu semakin cerah ceria, kemudian juga sudah kelihatan makmur, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ya di waktu dekat bisa ketemu muka langsung dan beranjang sana ya, temu kangen begitu insya Allah. Berkenaan dengan tema materi di sore hari ini ya, berkenaan dengan pro dan kontranya, maka yang pertama yang harus kita sikapi sebagai seorang mukmin ya, sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa pro gitu ya, senantiasa setuju dan mendukung berbagai kebijakan untuk menampakkan syiar Islam, untuk menunjukkan kemuliaan, kebaikan dan kehebatan kejayaan Islam. Dan artinya kalau diperhatikan lebih lanjut, kebijakan yang dibuat ya dengan dekret 2020 kemarin ya, Presiden Erdogan semenjak tanggal 10 Juli ya, secara de jure sudah menetapkan kembali ya Museum Hagia Santa Sofia itu menjadi masjid ya. Kalau secara de facto-nya nanti kan besok hari Jumat ya, pelaksanaan sholat Jumat pertama kali ya, sholat berjamaah pertama kali di Masjid Raya Hagia Sophia. Jadi kita sebagai seorang muslim itu harus bersikap dan senantiasa berbahagia ya dengan kabar baik yang kita dapat bahwasanya simbol kemenangan Islam dengan adanya ya kebijakan pemerintahan Turki yang menjadikan museum menjadi masjid kembali, itu kita harus sambut dengan baik. Kita harus sambut dengan bahagia. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat sebagaimana yang tadi sudah diungkapkan oleh Ustadz Tiar Anwar Bahtiar terkait dengan keberadaan dari Hagia Santa Sofia itu merupakan simbol kemenangan Islam. Kita tahu ya bahwasanya ya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya beliau ya pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kota manakah yang akan dibuka terlebih dahulu? Kota Roma ataukah kota Konstantinopel? Dan Rasul nyatakan kepada para sahabat dengan pernyataan yang sangat lugas dan jelas, Madinatu Hiraklahu tuftahu awalan, yakni Konstantinia. Ya, kotanya Kaisar Heraklius itu akan ditaklukkan terlebih dahulu, yaitu kota Konstantinopel. Ya, dan para sahabat langsung memahami bahwa ini merupakan janji kemenangan Islam yang diperuntukkan untuk umat Muhammad, untuk kaum muslimin. Ya, jadi ini merupakan janji kemenangan Islam. Artinya apa? Kalau kota Konstantinopel itu berhasil dibuka, kalau kota Konstantinopel itu berhasil dikuasai, ditaklukkan, maka sesungguhnya itu merupakan simbol kemenangan dan kejayaan Islam. Namun ternyata kalau diperhatikan lebih lanjut ya, penaklukan kota Konstantinopel dengan keberadaan ya gereja Hagia Santa Sofia di dalamnya sebagai bangunan ikonik dari Imperium Romawi Bizantium dan kota Konstantinopel, bangunan paling indah, paling paling benar-benar ciamik gitu, benar-benar yang merupakan cita rasa arsitektur paling hebat pada waktu itu, pada masa itu, yaitu Gereja Hagia Santa Sofia. Jadi memang itu bangunan ikonik dan itu menjadi simbol dari kota yang dimaksud. Ya, kota itu akan dibuka, maka simbolnya pun itu harus dimenangkan, harus dikuasai. Makanya tadi benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Tiar bahwa keberadaan dari Santa Sofia ataupun Masjid Jami Hagia Sophia ini merupakan simbol kejayaan kemenangan Islam. Ya, khususnya yang diraih ya kemuliaan tadi oleh orang-orang Turki Utsmani. Nah, jadi artinya ketika museum itu kemudian dialihfungsikan kembali menjadi sebuah masjid, itu adalah memposisikan kembali simbol kemenangan dan kejayaan umat Islam terdahulu itu ke tengah-tengah kita, dan kita harus menyambut dengan bahagia karena ini merupakan berita bahagia juga untuk kita semuanya. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, berkenaan dengan penaklukan kota Konstantinopel yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bisyarahnya tadi, itu tidak lantas berdiri sendiri, tapi ada proses yang harus kemudian dilalui. Dan kita tahu bahwasanya ya penakluk kota Konstantinopel itu bukan sembarangan orang, bukan sembarangan kesatria, bukan sembarangan pasukan, bukan sembarangan pemimpin. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan la tuftahannal Konstantiniyah ala yadi rajulin wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Sungguh kota Konstantinopel itu akan dibuka oleh seorang laki-laki, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan kota itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan kota itu. Nah, sebaik-baik laki-laki, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukan penakluk, itu tentu sebaik-baik menurut Allah. Dan sebaik-baik menurut Allah itu yang paling dekat dengan Allah, yang paling intim dengan Allah. Dan amal soleh yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah kualitas sholatnya. Bagaimana dalam konteksnya kemudian perwujudan dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditakar dengan kualitas amal sholatnya. Dan kita tahu Muhammad Al-Fatih itu sang penakluk kota Konstantinopel ada pribadi yang soleh yang kemudian teruji sebagaimana pengakuan dari guru-gurunya, baik itu Syekh Ali Al-Qurani ataupun Syekh A'aksam Sudin, yang mengakui bahwa muridnya itu semenjak akil balignya itu tidak pernah melalaikan sholat fardu berjamaah di masjid, tidak pernah melalaikan sholat rawatib, sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, dan juga tidak pernah barang satu malam pun meninggalkan qiyamul lail. Ini menunjukkan bahwa dialah laki-laki terbaik, pemimpin pasukan yang terbaik, dan pasukan yang dibawanya pun adalah pasukan terbaik. Oleh karena itu kita tahu ya, pada tanggal 29 Mei 1453 kota Konstantinopel berhasil dibuka, sekaligus juga pada waktu itu Muhammad Al-Fatih ya akan kemudian mengalihfungsikan simbol ikonik paling megah ya, paling indah yang ada di kota Konstantinopel, yaitu Gereja Hagia Santa Sofia, untuk dialihfungsikan menjadi masjid bagi kepentingan kaum muslim. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah kemudian Muhammad Al-Fatih itu langsung mengambil aja ya? Karena apa? Ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya penaklukan, maka sang penakluk, sang pembuka, sang pemenang yang memimpin penaklukan tadi memiliki hak sepenuhnya untuk mengambil alih semua kota. Maka kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, kalau kita baca kitab-kitab klasik ya berkenaan dengan masalah fikih ya, fikih Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana tabiat dan bagaimana akhlakul karimah seorang pemimpin penakluk. Jadi kalau kita baca kitab-kitab klasik terkait dengan masalah fikih, kita akan mendapatkan bab berkenaan dengan ya al-adab wal hukam ya fi jihad wal qital. Jadi adab seorang penguasa di dalam aktivitas jihad dan peperangan begitu. Maka kita akan mendapatkan penjelasan bahwasanya ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa sekira 2 sampai 3.000 anggota pasukan mengepung benteng-benteng Khoibar, memerangi orang-orang Yahudi, ya, ada 8 benteng di wilayah Khoibar yang satu demi satu berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslim. Dan pada waktu itu dalam perang Khoibar pada tahun 628, ada juga yang menyatakan pada tahun 629, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai seluruh wilayah Khoibar tadi. Dan kemudian wilayah Khoibar itu ditetapkan sebagai tanah horoj, ya, wilayah yang kemudian bisa ditarik horojnya karena merupakan tanah horijiyah yang dibuka dengan peperangan, dibuka dengan qital, dibuka dengan jihad fisabilillah lillahi kalimatillah. Namun ternyata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menempatkan keberadaan sinagog atau tempat ibadah orang-orang Yahudi di wilayah Khoibar itu sebagai kepemilikan bagi kaum Muslim, karena itu merupakan tempat ibadah bagi orang-orang Yahudi. Nah, oleh karena itu, ketika kaum Muslim akan menunaikan ibadah sholat, tentu butuh tempat kan, makanya kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikisahkan itu memberikan sejumlah hartanya untuk apa? Mengakuisisi, mengambil alih, mengalihfungsikan ya satu atau beberapa sinagog orang-orang Yahudi tadi ya yang kemudian dialihfungsikan menjadi masjid bagi kepentingan kaum muslim untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini merupakan adab seorang penguasa penakluk, ya seorang pemimpin yang membuka wilayah dengan peperangan. Jadi artinya ujug-ujug diambil, tidak langsung diembat, enggak gitu. Tapi adab yang kemudian
kemudian ditunaikan oleh baginda Nabi dengan apa? Dengan memberikan kompensasi kepada orang-orang yang memiliki rumah ibadah tadi. Dan ini juga yang kalau kita perhatikan lebih lanjut, ini yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada tahun sekira 620-an gitu atau 630-an itu membuka wilayah Syam dan menguasai wilayah Syam, menguasai dan kemudian memberikannya untuk kepemilikan kaum muslim. Nah, pada waktu itu ketika memasuki Damaskus, beliau juga kemudian mengambil alih sekaligus juga mengalih fungsikan gereja orang-orang Romawi pada waktu itu dan kemudian dijadikan sebagai masjid jami bagi kepentingan kaum muslim. Dan pada tahun 660 oleh penerusnya yang kita kenal sebagai Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam ya Al-Umawi, itu kemudian ya masjid yang dulunya itu gereja itu dibangun lagi menjadi lebih indah dan yang kita kenal itu sebagai Masjid Jami Damaskus begitu. Masjid Jami Al-Umawi atau yang lebih kita kenal sebagai Masjid Menara Putih. Yang konon katanya di kemudian hari itu di menjelang akhir zaman itu tempat turunnya Isa alaihissalam, Isa bin Maryam katanya demikian. Jadi kalau diperhatikan lebih lanjut ternyata sebelumnya Muawiyah bin Abi Sufyan ketika tiba di wilayah Syam tadi ya itu ketika mengalih fungsikan gereja orang-orang Romawi pada waktu itu dengan membeli dulu, tidak langsung kemudian disikat saja, tidak. Karena itulah adab seorang pemimpin ketika menaklukkan sebuah negeri dalam Islam dan itu yang sudah dirumuskan oleh ya para fuqaha ya, para alim ulama muktabar terdahulu ya di masa salafus saleh. Itu pun yang dilakukan oleh sosok yang kita kenal sebagai Abdurrahman Ad-Dahil yang pada tahun 756 memasuki wilayah Andalusia. Nah, memasuki wilayah Cordoba ya di wilayah Spanyol Tengah begitu ya. Itu ketika memasuki Cordoba ya seorang pemimpin Abdurrahman Ad-Dahil sebagai pembuka wilayah baru itu juga ya memiliki kepentingan untuk melayani kaum muslim untuk melangsungkan sholatnya. Maka kemudian beliau melihat ada satu tempat ya yang itu memungkinkan kaum muslim itu untuk beribadah kepada Allah, memungkinkan kaum muslim untuk sholat di situ, yaitu apa? Gereja San Vicente milik orang-orang Kristen Visigoth. Nah, maka beliau langsung membeli lahan tadi. Karena apa? Orang-orang Visigoth ya sudah banyak yang kemudian melarikan diri gitu. Sudah banyak yang dikalahkan ketika pada masa sebelumnya pada tahun 711 itu dikalahkan oleh Torik bin Ziyad. Jadi gereja San Vicente itu ya jamaahnya sudah sangat sedikit orang-orang Kristen Visigoth Katolik tadi. Maka oleh Abdurrahman Ad-Dahil ya gereja San Vicente itu dibeli. Ya, setelah itu kemudian dibangunlah masjid yang kita kenal sebagai Masjid Jami Al-Qurtubah begitu atau Masjid Jami di kota Cordoba begitu yang sekarang menjadi museum di bawah naungan perlindungan UNICEF begitu ya dan kalau diperhatikan UNESCO begitu ya UNESCO atau UNICEF jadi kalau diperhatikan lebih lanjut ternyata gereja orang-orang Katolik Visigoth tadi yang San Vicente dibeli oleh Abdurrahman Ad-Dahil yang pada waktu tahun 1236 itu kan direbut ya oleh Kaisar Fernando ketiga. Maka kemudian Masjid Jami Al-Qurtubah itu diubah menjadi katedral. Bahkan membangun menara yang ada di Masjid Jami Al-Qurtubah itu pas ada di tengah-tengah. Padahal sebelumnya itu sudah diposisikan sebagai kepemilikan bagi kaum muslim. Kenapa? Sudah dibeli oleh Abdurrahman Ad-Dahil dan diwakafkan bagi kepentingan kaum muslim. Karena itu teladan yang pernah dicontohkan oleh generasi terdahulu di dalam Islam. Bahkan Rasul pun menyontohkan ketika beliau membeli ya sinagog-sinagog orang-orang Yahudi Khaybar yang dialihfungsikan menjadi masjid bagi kepentingan kaum muslim. Dan itu pula yang kalau kita perhatikan lebih lanjut, ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel, beliau memahami betul terkait dengan adab seorang penguasa ketika apa? Ketika melangsungkan jihad dan juga peperangan untuk membuka satu wilayah. Maka oleh karena itu, beliau begitu tiba di kota Konstantinopel memasuki gereja Hagia Santa Sofia, di situ beliau langsung memberikan ya amnesti massal kepada penduduk
ya kota Konstantinopel yang terdiri dari kalangan orang-orang tua, pemuka-pemuka agama, ya anak-anak dan kaum wanita. Karena kaum laki-lakinya sekira 70.000 sudah dikerahkan oleh Kaisar Konstantinus Palaiologos untuk mempertahankan gerbang kota ya dari serangan gempuran Sultan Muhammad Al-Fatih pada waktu itu. Dan pada waktu itu Muhammad Al-Fatih sudah menyatakan pengampunan massal untuk seluruh penduduk kota. Jika kalian ingin tetap menjadi warga kota Konstantinopel, silahkan kalian tetap dengan keadaan aman dan damai di kota ini. Jika kalian ingin pergi meninggalkan kota Konstantinopel, silahkan kalian pergi dengan membawa harta benda kalian dan kami tidak akan menghalang-halangi dan kalian dipersilahkan untuk meninggalkan kota dalam keadaan damai. Itu adalah akhlakul karimah seorang pemimpin ketika membebaskan sebuah negeri. Karena apa? Islam datang bukan untuk sebagai penjajah, tapi Islam datang sebagai pembebas untuk melayani umat di luar Islam dengan layanan syariat Islam, dengan layanan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Dan dalam konteks itu kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih pun meminta kesediaan dari Patriark Ortodok kota Konstantinopel yang namanya adalah Gennadius Holarius yang kedua untuk segera mendekat kepadanya. Dan setelah mendekat maka kemudian ada dialog yang begitu intim ya, begitu ramah antara sang penakluk ya kota Konstantinopel Fatih Sultan Mehmed Muhammad Al-Fatih dengan Patriark Gennadius Holarius yang kedua. Dan di situ dikatakan oleh Muhammad Al-Fatih, kepemilikan dari kota ini sudah jatuh ke tangan kekuasaan Turki Utsmani. Namun sebagaimana adab seorang mukmin, seorang pemimpin di dalam Islam, berkenaan dengan rumah ibadah tidak serta-merta dirampas sedemikian rupa. Karena ajaran Islam ya, menetapkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian juga lakum dinakum waliyadin. Untuk kalian itu agama kalian dan untuk kami adalah agama kami. Nah, ini rumah ibadah adalah milik kalian. Oleh karena itu kami ingin menjadikan rumah ibadah kalian itu menjadi kepemilikan kami. Maka kami akan mengupayakan untuk mengganti apa yang kalian minta. Dan terjadilah akad terkait dengan akad jual beli. Dan setelah itu Muhammad Al-Fatih tidak hanya sebatas mengakadkan jual beli, tapi juga memberikan kompensasi. Ada satu lahan luas di kota Konstantinopel itu, dan itu kemudian dibangun juga oleh Muhammad Al-Fatih sebagai gereja bagi kepentingan orang-orang ya Kristen Ortodok yang dipimpin oleh Patriark Gennadius Holarius. Gereja yang dimaksud adalah gereja yang dikenal sebagai ya ini gereja ini saya lupa lagi ya namanya. Gerejanya itu adalah gereja apa nih? Gereja Pamakaristus. Bagaimana gereja itu dipakai untuk memuliakan, mengagungkan Sang Kristus yaitu Yesus ya atau Isa Al-Masih begitu. Menurut keyakinan orang-orang Kristiani begitu. Jadi Muhammad Al-Fatih bukan hanya sebatas ya mengambil alih kota, tapi juga kemudian mengambil keberadaan Hagia Santa Sofia itu dengan akad jual beli. Jadi hak miliknya sudah ada di tangan Muhammad Al-Fatih. Bahkan bukan hanya itu, beliau pun ya mengkompensasikan dengan menyerahkan lahan untuk membangun gereja bagi kepentingan orang-orang Ortodok ya, yaitu yang dikenal sebagai gereja ya Pamakaristos dalam bahasa Turki itu. Jadi sudah kemudian dibeli dengan sejumlah uang yang dimiliki oleh Al-Fatih juga. Kemudian juga beliau memberikan kompensasi lebih berupa ya lahan yang kemudian dibangun gereja bagi kepentingan orang-orang Katolik. Oleh karena itu tidaklah heran kemudian 3 hari berikutnya pada hari Jumat siang pada tanggal 1 Juni 1453 Muhammad Al-Fatih menetapkan dalam khutbah Jumat yang dipimpin oleh beliau dalam khutbah Jumatnya itu berwasiat sekaligus juga berwakaf. Beliau nyatakan bahwa kota Konstantinopel yang maknanya adalah Konstantinopolis, kotanya Kaisar Konstantinus, ya. Karena apa yang membangun kota Konstantinopel itu adalah Kaisar Konstantinus pada tahun 330-an sebelum Masehi. Makanya oleh beliau, kotanya Kaisar Konstantinus itu kita ganti ya sebagaimana apa yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kota Konstantinopel ini akan dikuasai oleh kaum Muslim. Oleh karena itu kota ini bukan lagi kota kepemilikan dari Kaisar Konstantinus seperti namanya Konstantinopolis
atau Konstantinopel, tapi kita jadikan mulai tanggal 1 Juni 1453 di Jumat yang mulia pertama kali menunaikan sholat di Masjid Jami Hagia Sophia ini dengan nama Islambul, yang maknanya tahta kuasa Islam atau kotanya Islam atau kedaulatan Islam. Jadi kota Konstantinopel menjadi kotanya Islam, kota kita semuanya. Itu yang dinyatakan oleh Muhammad Al-Fatih. Lidah orang-orang Turki akhirnya menyebut Istanbul menjadi Istanbul, kan begitu ya. Nah, berikutnya kemudian beliau juga menyatakan wasiat, kami telah memiliki Masjid Raya Hagia Sophia ini, maka kami wakafkan masjid kami ini untuk kepentingan ibadahnya kaum muslim. Dan itu yang dijadikan sandaran oleh Presiden Erdogan dengan memperlihatkan bukti ya wasiat dari Muhammad Al-Fatih, sekaligus juga bukti bahwasanya Masjid Jami atau Masjid Raya Hagia Sophia yang ada di Istanbul ya semenjak penaklukan itu adalah wakaf dari pemilik sebelumnya. Siapa pemilik sebelumnya? Pemilik sebelumnya itu adalah siapa yang membuka, siapa yang menaklukkan kota itu. Dialah Fatih Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih. Jadi dalam konteks inilah kemudian itu bentuk penghargaan pemuliaan Islam terhadap ya rumah-rumah ibadah non-Islam yang kemudian diakuisisi, dialihfungsikan menjadi masjid. Dan itu kemudian yang tercatat di Kementerian Wakaf Turki hari ini bahwasanya keberadaan Masjid Raya Hagia Sophia itu merupakan wakaf dari Muhammad Al-Fatih untuk kaum muslim. Makanya kemudian ya dekret Presiden Erdogan tanggal 10 Juli kemarin ya menyatakan bahwa kebijakan Mustafa Kamal yang menjadikan ya Masjid Raya menjadi museum pada tahun 1935 itu merupakan tindakan ilegal. Karena apa? Telah merampas ya tanah dan bangunan wakaf bagi kaum muslim yang kemudian dialihfungsikan menjadi ya museum. Bahkan sebelumnya atas provokasi dari sosok yang dikenal sebagai Thomas Whittemore, seorang peneliti ahli di Institut Byzantium Amerika. Suaranya terputus, Zat. Halo? Ya, niatan orang-orang Amerika Yahudi Thomas Whittemore tadi ternyata tidak didukung oleh parlemen Turki saat itu. Parlemen Turki hanya mendukung apa yang kemudian diputuskan pada periode berikutnya, bahwa pada dekret 1935 Masjid Raya Hagia Sophia itu hanya sebatas difungsikan sebagai museum karena khawatir ya menimbulkan gejolak penolakan dari rakyat Turki sendiri yang tidak ridho ya bahwa masjid itu dikembalikan menjadi gereja. Jadi itu kalau kemudian saya tambahkan dari apa yang telah diuraikan oleh Ustadz Diaran Barbahtiar tadi ya. Jadi kembali ke apa yang kemudian saya uraikan di awal, bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus menyambut baik, menyambut gembira terkait dengan kebijakan Erdogan yang kemudian membatalkan dekret 1935 dan kemudian mengeluarkan dekret baru per tanggal 10 Juli tahun 2020 yang memfungsikan kembali ya Museum Hagia Santa Sofia itu menjadi Masjid Jami atau Masjid Raya Hagia Sophia di kota Istanbul. Kenapa? Itu merupakan tanah dan juga bangunan wakaf dari Muhammad Al-Fatih untuk kita kaum muslim, bukan hanya untuk bangsa Turki tapi juga untuk kaum muslim seluruh dunia. Kenapa? Ini adalah simbol kemenangan Islam atas ya agama-agama yang ada di dunia. Kenapa? Karena kita juga sudah mengetahui bahwasanya ya kalau kita merunut pada sejarah berdasarkan Konsili Nikea ya pada tahun 353 ya disepakati bahwasanya Tuhan itu ada 3 katanya ya. Kemudian yang kedua ya dalam Konsili Nikea tahun 352 pun dinyatakan bahwa satu di antara Tuhan tadi adalah Yesus Kristus. Yang artinya sebelum tahun 352 yang namanya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu bukan Tuhan. Tapi setelah Konsili Nikea itu dinyatakan sebagai Tuhan. Dan diresmikannya itu di Basilika yang dibangun oleh Kaisar Konstantinus the Great yang ada di kota Konstantinopel, Basilika pertama. Sedangkan
pada periode berikutnya basilika pertama itu ambruk, basilika yang kedua dibangun pun ambruk, maka basilika yang ketiga yang dinamakan sebagai Hagia Santa Sophia itu berdiri pada tahun 532 sampai 537, 5 tahun dibangun oleh Kaisar Justinian, ya, seorang kaisar dari ya kota Konstantinopel pada waktu itu. Artinya apa? Ya, nilai penting dalam sudut pandang syariat, ya, ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, kota mana yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, kota Roma ataukah kota Konstantinopel? Karena apa? Karena para sahabat itu sudah mafhum bahwa di kota Roma itu ada pusat kekufuran dunia, yaitu adanya Vatikan City. Ya, sedangkan di kota Konstantinopel ada gereja Hagia Santa Sophia yang menyatakan bahwa dalam konsili Nikea tahun ya 352 Tuhan itu adalah Yesus dan Tuhan itu ada 3. Maka ini harus kemudian ditaklukkan. Ini harus dibuka, dikuasai oleh kaum muslim. Makanya kemudian Muhammad Al-Fatih menyatakan bahwasanya Hagia Santa Sophia harus menjadi masjid. Dan ini simbol kejayaan, kemenangan, kemegahan Islam. Kenapa? Ada ayat Allah yang menyatakan, Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan membawa petunjuk hidup yang hak, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan agama yang unggul yaitu Al-Islam yang akan dimenangkan atas semua agama yang ada, ya. Walaupun orang-orang musyrik itu tidak ridho, tidak suka, namun kemudian Allah lah yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya tadi. Maka ketika ya kota Konstantinopel itu dibuka oleh kaum muslim dan simbol yang menjadi sumber kekufurannya tadi, yaitu gereja Hagia Santa Sophia itu dikuasai, itu menjadi titik ya di mana kaum muslim menunjukkan kewibawaannya, di mana Islam menunjukkan kehebatannya, telah menjadikan agama-agama di luar Islam itu tunduk dalam kekuasaan Islam. Itu yang kemudian menjadi simbol bahwasanya seperti yang diuraikan oleh Ustadz Diar tadi, bahwa dibukanya kota Konstantinopel itu simbol kejayaan kemenangan Islam. Bahkan dikuasainya gereja Hagia Santa Sophia yang menjadi ya simbol ikonik ya dari Imperium Romawi Bizantium dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih, dan Muhammad Al-Fatih mengalihfungsikannya sebagai masjid. Itu simbol kejayaan, kemenangan, kehebatan Islam atas semua agama yang ada, atas semua aturan hidup yang ada, atas semua peradaban umat manusia yang ada. Itu hebatnya Islam. Jadi dalam konteks inilah kemudian kita harus menyambut bahagia dengan dekret ya 10 Juli 2020 kemarin yang ditandatangani oleh Erdogan, bahwasanya ya Hagia Santa Sophia yang eh, berdasarkan dekret 1935 itu museum itu dialihfungsikan menjadi masjid kembali. Kita harus sambut bahagia berita ini karena apa? Itu adalah bentuk simbol kemenangan Islam. Terlepas dari pamrih dunia ya, percaturan politik yang ada di Turki ya hari ini. Ketika Pak Erdogan menyambut pemilu berikutnya atau ketika basic masa kekuasaan ya para pemilih Erdogan di Istanbul dan di Ankara itu kemudian mulai turun. Itu terlepas dari itu semua, apa yang kemudian dilakukan oleh Erdogan itu adalah bukti bahwa sudah semakin dekatnya ya tibanya ya abad kemenangan Islam setelah pada awal abad ke-20 ini hancurnya Turki Utsmani ya pasca terjadinya perang dunia pertama yang diungkap oleh Ustadz Tiar tadi, kemudian lepasnya Yerusalem ke tangan orang-orang Yahudi sejak Mei tahun 1948, kemudian juga terjajahnya negeri-negeri kaum muslim termasuk juga negeri kita, itu bagian dari umat muslim itu terperdaya di mana-mana, bahkan kekuatan ya politik sekuler di mana-mana ya di negeri-negeri kaum muslim menguasai ya negeri-negeri kaum muslim di panggung politiknya. Tapi kita yakin ya terkait dengan tanda-tanda kemenangan, tanda-tanda datangnya kejayaan itu juga terbukti terlihat ya. Dengan kalau di negeri kita ada aksi 212 begitu yang mampu menekan kuat ke pihak rezim. Kemudian kalau di Turki dengan munculnya sosok Erdogan, atau kemudian di Jakarta mungkin ya udah tampil ya sosok gubernur pilihan umat dan lain sebagainya. Itu salah satu di antara korinah atau bukti ya semakin dekatnya kita dengan kejayaan Islam yang didirikan oleh Rasulullah SAW, bahwa di kemudian hari di akhir zaman itu akan
ada sosok pemimpin yang adil bagi seluruh kaum muslim yang disebut sebagai Al-Mahdi ya. Allahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang mungkin bisa ditambahkan lagi nanti oleh Ustadz Diyar dalam diskusi lebih lanjut ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadzah nih, dua ustadz yang luar biasa ya, pakar sejarah. Ternyata dulunya sempat satu kampus ya, satu letting. Jadi alhamdulillah di forum ini bisa silaturahmi, bisa menjadi ya apa namanya langkah awal untuk selalu bertemu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Kepada teman-teman yang masih join, diharapkan jangan dulu live ya, karena setelah ini nanti teman-teman bisa buka video dan di akhir acara kita akan foto bareng, nanti saya akan screenshot untuk bukti dokumentasi begitu. Ada beberapa pertanyaan nih untuk sesi selanjutnya. Kita buka dulu tiga pertanyaan ya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita Ustadz ada Ustadz Tatang ini, Insya Allah di pegiat sejarah juga. Beliau aktif di Stadion Rihla Indonesia. Mungkin Ustadz Tatang bisa menambahkan atau mau bertanya. Tafadhol Ustadz. Ya baik, terima kasih ya admin. Sebetulnya di sini bukan menambahkan, ini ada kedua guru saya, Ustadz Jar dan Ustadz Salman. Salam takzim kepada Ustadz-Ustadz, terima kasih atas ilmunya. Dan terima kasih kepada admin yang telah mempersilahkan. Mungkin di sini saya sedikit bertanya, menarik tadi dipaparkan oleh kedua narasumber ya. Saya di sini sedikit bertanya berkaitan dengan yang ramai Hagia Sophia ini. Bagaimana mungkin keterhubungan atau relasi dari menjadikannya Hagia Sophia sebagai yang awalnya bangunan museum heritage ya, dengan saya bertanya lebih ke konteks Nusantara ya, relasi apakah ada pengetahuan sejarah atau pengetahuan kolektif hubungan Utsmani dengan kesultanan-kesultanan di Nusantara, apa efek dari dijadikannya Hagia Sophia ini sebagai masjid dengan reruntuhan atau jejak-jejak sejarah kesultanan-kesultanan di Nusantara. Apakah akan ada efeknya untuk mengingatkan kembali khususnya masyarakat di Nusantara bahwa dahulu itu beberapa kesultanan itu ada relasi dengan Kekhalifahan Utsmaniyah. Itu paling kepada admin sedikit. Jadi mungkin sekarang kan kebanyakan ramenya itu merujuk ke Turki gitu. Padahal di Nusantara ini banyak hal-hal yang sangat menarik untuk dikaji. Itu paling yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini pertanyaannya, Masya Allah. Mau ditampung dulu, Ustadz, atau dijawab langsung? Saya berikan langsung ke Ustadz Tiar dulu. Ya, baik. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan lewat chat ya, hubungan antara Hagia Sophia ini dengan pembebasan Al-Quds ya. Yang kedua tadi relasi antara Utsmani dengan wilayah Nusantara. Jadi pertama tadi saya disampaikan Ustaz Salman ya, ada beberapa detail yang disampaikan walaupun melengkapi ya apa yang saya sampaikan, dan saya kira ini ada kesepakatan di antara kita bahwa ini adalah simbol ya dari satu kemenangan. Walaupun ya sebenarnya belum full banget sebenarnya kemenangan umat Islam itu. Baru sifatnya sangat simbolik. Karena begini ya, kemenangan umat Islam itu secara politik nanti itu kalau dalam pandangan saya harus dulu diawali dengan adanya perubahan-perubahan sistemik di dalam aspek-aspek kehidupan umat Islam atau aspek-aspek kehidupan dunia yang lain. Jadi bukan hanya politik saja. Misalnya begini nih, sekarang ini walaupun sudah kelihatan ada riak-riak umat Islam ini ada
ada kemenangan secara politik ya. Tetapi sebetulnya secara sistem global di dunia ini kita masih didominasi oleh kekuatan-kekuatan kapitalisme. Bahkan Cina yang merupakan pusat dari komunisme dulu itu ya, sekarang sudah menjadi atau berubah menjadi state capitalism atau menjadi kapitalisme yang dikuasai oleh negara. Jadi artinya karena sekarang ini kita dalam sistem negara nasional itu ya, negara nation state adalah negara yang bertumpu pada ini apa namanya pada demokrasi. Karena kekuatan nasional itu kan adalah kekuatan politik yang sifatnya ini yang simbolik pada perwakilan dari rakyat, kemudian direpresentasikan oleh partai, parlemen dan sebagainya, dan itu tentu mengharuskan sistem yang digunakan itu adalah sistem demokrasi. Maka di mana-mana demokrasi berkembang. Walaupun di beberapa negara tentu tidak mempraktekkan ini, seperti misalnya di Saudi ya, tetapi Saudi akhirnya juga harus menyesuaikan diri itu ya dengan gelombang kapitalisme. Tetapi saya kira hampir mayoriti dari negara-negara di dunia ini menjadikan demokrasi sebagai pilar bagi ekonominya, politiknya. Dan ketika demokrasi dijadikan sebagai pilar, salah satu yang tidak bisa kita tolak adalah demokrasi itu pasti akan dikuasai oleh para pemilik kapital. Karena memang kapitalisme dengan demokrasi itu sesuatu yang tidak bisa tidak bisa dipisahkan. Jadi semacam satu paket. Jadi kapitalisme plus plus kapitalisme plus dengan demokrasi itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan itu. Nah, maka di mana-mana seperti kapitalisme yang berkembang di Cina misalnya, nah dia tentu saja akan dikendalikan si politiknya itu oleh siapa pemilik kapital gitu. Nah, ternyata pemilik kapitalnya itu adalah negara ya, state, partai komunis. Maka akhirnya politiknya dikuasai oleh partai komunis itu. Di Indonesia nih sekarang ya, kita menggunakan sama ya, kapitalisme ini berkuasa di Indonesia. Demokrasi kita jadikan sebagai pilihan untuk merancang sistem politik kita. Nah, kalau kita tanyakan siapa penguasa politik di Indonesia, itu adalah para pemilik kapital. Jadi siapa yang pegang modal di Indonesia, ya itulah yang berkuasa gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat situasi semacam ini di seluruh dunia, sebenarnya kita juga agak dalam tanda petik ini ngeri-ngeri sedap juga itu ya kata ngeri-ngeri sedap itu gini, memang secara simbolik ada beberapa kekuatan-kekuatan Islam yang muncul, yang bangkit, tetapi secara dominasi kekuatan politik bahkan termasuk di Turki itu tetap saja yang memiliki modal itulah yang nanti mengendalikan kekuasaan ini. Nah, sementara umat Islam kan di seluruh dunia sekarang ditutup aksesnya untuk menguasai modal itu. Dan ini kan relevansinya dengan dengan sabda Nabi ya, nikmal malus sholih fi yadi rajulin sholih. Sebaik-baiknya harta yang baik, yang benar itu fi yadi rajulin sholih. Dia dipegang oleh rajulin sholih. Nah, pemilik modal sekarang ini rata-rata kan mereka adalah orang-orang yang tentu tidak terkategori sebagai rajulun soleh itu, sehingga kekuasaan yang mereka pegang yang mengendalikan politik itu pada umumnya digunakan untuk untuk kepentingan-kepentingan yang saya kira banyak merugikan ya, terutama merugikan umat Islam. Nah, ini yang poin yang harus kita catat, sehingga kemenangan simbolik yang diperlihatkan oleh Erdogan hari ini juga jangan membuat kita menjadi terlena. Jadi terlena dalam pengertian begini. Jadi walaupun kita tahu bahwa ini menggembirakan kita lah. Saya pun gembira ya sebagai umat Islam seperti tadi disampaikan Ustaz Salman. Tapi perjuangan kita masih amat panjang gitu ya. Kita masih harus berjuang di semua lini. Kita harus berjuang mengembalikan izah ekonomi
umat, kita harus mengembalikan pemikiran umat Islam, kita harus mengembalikan sains Islam, kita harus mengembalikan berbagai macam hal ya yang sudah dibajak oleh para kapitalis ini dan diubah menjadi sekularistik. Hampir semuanya kan pengetahuan kita sekuler, pergaulan sosial kita sekuler, kebudayaan kita sekuler dan sebagainya. Dan ini tentu saja merupakan kerja dakwah yang sangat serius dan memang politik itu dalam Islam itu nggak bisa dilepaskan dari dakwah. Artinya sesuatu yang dia semacam ini ya dua sisi dari satu keping mata uang. Jadi kalau politik ingin tegak maka dakwah harus tegak juga. Dan kalau nanti dakwah tegak, politiknya tegak, tentu ini akan saling mengokohkan tegaknya umat Islam. Nah, tapi sebagaimana sunnah sunnah kemenangannya umat Islam, sesungguhnya umat Islam itu mendapatkan kemenangan itu kan secara futuh ya. Futuh itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an inna fatahna laka fatham mubina. Nah, inna fatahna itu Allah yang bekerja itu inna fatahna. Sesungguhnya kami telah fatahna, memberikan kemenangan. Atau telah memenangkan, laka untuk memberikan kemenangan kepada engkau. Memenangkan sesuatu untuk engkau. Kalau dalam bahasa surat An-Nasr itu kan idza jaa nasrullah. Apabila datang pertolongan Allah. Wal fath. Dan kemenangan. Nah, jadi dalam Islam itu kemenangan itu infial. Infial itu adalah efek yang nanti akan kita nikmati. Efek setelah apa? Setelah kita bekerja. Jadi artinya Rasulullah sudah bekerja, Umar bin Khattab bekerja, Muhammad Al-Fatih bekerja. Wah, semua itu yang mendapatkan kemenangan, mereka ini adalah bagian dari pekerjaan besar penegakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerja besar dari dakwah. Nah, makanya sebetulnya walaupun ya secara simbolik kita kelihatan ya ada riak-riak kemenangan. Tapi jangan lupa sebenarnya kemenangan itu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna gitu. Setelah apa? Setelah kita secara sangat serius mendakwahkan terus apa yang kita inginkan. Makanya dalam Islam tuh nggak ada istilah dakwah sia-sia ya. Wah, kita ini udah capek-capek ngomong segala macam gitu. Kok belum menang-menang sih? Itu nggak ada sia-sia begitu. Karena Allah itu akan memberikan kepada kita itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan setelah kita berjuang secara sangat serius. Nah, makanya apabila tadi dikaitkan misalnya dengan Al-Quds ya tentu ini nggak otomatis misalnya tiba-tiba Hagia Sophia dijadikan masjid, wah besoknya Palestina ini bisa direbut lagi, nggak bisa. Itu tetap harus mengikuti sunnahnya perjuangan. Sama seperti Erdogan juga kan nggak tiba-tiba dia menjadi wali kota Istanbul terus mengubah Hagia Sophia menjadi masjid, itu kan enggak. Dia butuh waktu puluhan tahun loh, lebih dari 20 tahun itu untuk ke sana. Padahal itu kan sebenarnya sedikit aja ya pekerjaan simboliknya itu, yaitu mengubah dari museum menjadi masjid gitu. Itu kan hal yang kelihatannya nggak terlalu rumit gitu. Nah, tapi butuh waktu yang panjang. Ini sama, apalagi ini kita harus mengusir Yahudi misalnya dari Palestina. Kita akan mengalahkan kapitalisme global dan sebagainya. Semuanya itu butuh waktu. Semuanya itu butuh keseriusan dan perjuangan kita. Dan kita semua ini akan menjadi bagian yang dilihat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kontributor dalam dakwah. Jadi ini akan dilihat nih sudah seberapa banyak ini kontribusi yang kita berikan itu untuk dakwah itu. Insya Allah nanti Allah akan memberikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai hubungan antara Utsmani dengan Nusantara. Riset-riset sudah cukup banyak ya menunjukkan bahwa memang pada masa lalu sama juga seperti pada masa kini ya, relasi-relasi antar kekuasaan itu jalan. Kan sekarang juga kita tahu ya, walaupun kita ada di Indonesia, hubungan politik Indonesia itu ada kaitannya dengan gejolak politik di Amerika. Padahal jarak tempuh antara Indonesia dengan Amerika itu 17 jam pakai pesawat gitu ya. Ini menunjukkan betapa jauhnya Amerika dengan dari Indonesia ini. Nah, tetapi apa yang terjadi di Amerika itu amat mempengaruhi politik di Indonesia. Ini menandakan bahwa ada international relationship ya antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Apakah ini berlaku sekarang? Sekarang saja tentu tidak. Sejak dulu juga begitu sama.
Jadi pada masa itu tentu saja kalau sekarang yang menjadi superpower, yang menjadi mercusuar dunia ini Amerika, sebentar lagi mungkin Cina ya. Dulu itu yang menjadi superpower, yang menjadi sentral dari kekuasaan dunia itu adalah para khulafa. Jadi apa namanya, para khalifah ini ya. Dari mulai Bani Umayyah di Damaskus, kemudian di apa namanya Abbasiyah di Baghdad, nanti apa namanya Mamluk di Mesir, kemudian apa Seljuk ya di Irak, kemudian beralih lagi ke mana, ke Utsmani di Turki. Jadi itu pusat-pusat kekuasaan para khalifah di dalam sejarah Islam dari sejak abad ke ya sekitar abad ke-9 itu ya, atau abad ke-10 itu memainkan peran yang sangat strategis dalam sejarah percaturan politik dunia. Sehingga kalau kita memperhatikan ini tentu saja posisi Utsmani waktu itu tuh sangat sentral, dan nggak mungkin kalau posisi Utsmani yang sangat sentral itu dia tidak punya relationship dengan kekuasaan yang ada di Nusantara ini. Apalagi kalau kita perhatikan zaman itu apa moda transportasi juga sudah cukup baik ya, yaitu melalui jalan melalui jalan laut, apalagi yang jalur darat ya seperti ke wilayah India, Cina dan sebagainya itu tentu hubungan relationship antar kekuasaan ini juga menjadi sangat kuat. Nah, cuma dalam data-data sejarah kita hampir tidak menemukan atau mungkin belum menemukan ya hubungan yang langsung secara administratif antara Utsmani dengan wilayah-wilayah di Indonesia. Yang ada itu adalah hubungan kerjasama kekuasaan. Itu berbeda misalnya dengan wilayah Timur Tengah. Jadi wilayah seperti Syam, kemudian Hijaz, Najd, kawasan Yaman, Irak, kemudian Afrika Utara itu seperti Mesir, Aljazair, Maroko dan sebagainya. Itu memang betul-betul berada di bawah yurisdiksinya Utsmani. Sehingga nanti Utsmani punya semacam gubernur lah ya yang disimpan di sana. Walaupun raja-rajanya tetap ada, sultan-sultan di sana masih tetap beroperasi, tetapi mereka nanti berada di bawah kontrol dari gubernurnya Utsmani atau wali-walinya Utsmani itu. Tapi kalau di kawasan Indonesia, misalnya seperti relationship antara Aceh dengan Utsmani. Nah, itu ada surat-suratnya banyak. Aceh dengan Utsmani ini, yang riset juga sudah cukup banyak. Misalnya ada periset Utsmani dan Aceh yang cukup intens ya. Sekarang ada Dr. Mehmet Ozil, gitu. Bahkan dia istrinya aja orang Aceh itu. Dia sangat sangat intens menggali itu. Dan itu dalam riset-risetnya dia menunjukkan relationship antara Aceh dengan Utsmani itu sudah terjalin lama gitu. Cuma memang belum ditemukan adanya pejabat Turki yang yang dikirim di Aceh seperti pejabat Turki yang berkuasa di Hijaz misalnya, atau pejabat Turki yang berkuasa di Mesir dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tentu polanya beda, lain ya hubungan antara Utsmani di Turki dengan kawasan-kawasan di Nusantara. Nah, bagaimana hubungannya secara detail, nah itu perlu pengungkapan yang lebih lebih intens lagi. Tapi dugaan sementara bahwa hubungan antara Utsmani dengan kawasan di Asia Tenggara ya seperti dengan Aceh misalnya, itu adalah hubungan yang sifatnya diplomatik ya kalau sekarang itu bahasanya. Jadi artinya Utsmani tentu dia akan memberikan apa yang diperlukan oleh Aceh, Aceh akan memberikan juga apa yang diperlukan oleh Utsmani dalam hubungan kerangka kerjasama di antara kerajaan Aceh dengan kerajaan atau Kesultanan Utsmani. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti Ustaz Salman bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, menarik Ustaz, Masya Allah. Jadi yang Anda garis bawahi itu, jadi kita tuh jangan terlalu terlena ya. Jangan terlalu terlena karena perjuangan kita masih panjang. Kita bilang harus mengembalikan dalam segala aspek ya, selain politik, ekonomi ya, yang sudah dibajak oleh kapitalis. Nah, di dalam Islam itu tidak ada dakwah yang sia-sia, nah, kata Ustaz tadi. Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Nah, mungkin untuk selanjutnya terakhir mungkinnya closing statement dari Ustaz Salman sekaligus menambahkan dari tadi 2 pertanyaan. Tafadhol Ustaz.
Ya, terima kasih. Alhamdulillah berkenaan dengan dua pertanyaan yang diajukan tadi ya. Yang pertama berkenaan dengan hubungan antara dikembalikannya kembali ya, dialihfungsikannya kembali ya Hagia Santa Sophia itu menjadi masjid dengan upaya pembebasan Al-Quds. Memang dalam pidato politiknya Erdogan ya ketika beliau mengumumkan dekret 10 Juli 2020 kemarin terkait dengan mengalihfungsikannya kembali ya museum menjadi masjid, itu beliau ungkapkan terkait dengan kebangkitan Hagia Sophia itu adalah bagian dari upaya untuk membebaskan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Yerusalem Palestina, kan diungkapkan seperti itu. Ini adalah pernyataan atau retorika politik yang memang dalam konteks itu sebagai seorang muslim Erdogan memiliki visi ya. Visi itu kan berbicara berkenaan dengan apa yang ingin dicapai di waktu yang akan datang. Dan itu memang visi yang harus kemudian dimiliki oleh kaum muslim. Kita tahu bahwa tanah wakaf kaum muslim ya, Baitul Maqdis ya yang ada di Palestina itu sekarang tengah dijajah, dianeksasi oleh orang-orang Zionis Yahudi. Bahkan itu adalah apa namanya itu disebut sebagai tanah suci ketika kaum muslim setelah Haramain, Makkah dan Madinah. Jadi artinya keberadaan dari Masjidil Aqsa itu merupakan tanah wakaf kaum muslim bukan semata-mata milik orang Palestina, tapi merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita untuk menjaganya, memeliharanya dan membebaskannya. Makanya visi politik yang dinyatakan oleh Erdogan, ya walaupun mungkin kita bisa aja katakan, itu mah retorika politik, basa-basi politik dan lain sebagainya. Tapi itu memang kan ungkapan simbolik sebetulnya. Yang paling tidak kalau bukan Erdogan, ya kita semuanya gitu kan. Seperti yang tadi dinyatakan oleh Ustadz Tiar juga, bahwa ini adalah kerja besar kita. Perjuangan yang sepenuh hati, sepenuh jiwa kita itu harus kita perjuangkan. Kenapa kemenangan simbolik tadi itu harus menjadi kemenangan yang penuh. Kemenangan yang penuh itu yang seperti apa? Tentu ketika Islam itu mewujud baldhahir, nampak nyata dalam kehidupan, bukan semata-mata simbolik saja begitu kan. Ketika Islam menjadi way of life, ketika Islam menjadi rule of game, ketika Islam itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua agama yang ada, atas semua umat manusia yang ada, atas semua peradaban manusia yang ada. Sebagaimana apa? Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa Khulafaur Rasyidin menjadi umat terbaik, ya bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Ali Imran 110. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, gitu kan? Kalian itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia di permukaan bumi ini. Nah, kalau kita ingin menjadi umat terbaik, itu adalah kerja keras, kerja cerdas, sekaligus juga kerja yang sangat indah. Kenapa? Karena itu yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan untuk sampai kepada kemenangan yang penuh itu butuh proses, dan yang namanya proses itu bisa panjang ya, bisa lebar, bisa pendek, bisa cepat, bergantung pada perjuangan kita. Dan itulah yang kemudian ya, yang kemudian harus memotivasi kita semuanya, apalagi kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan menyaksikan apa yang telah kita perjuangkan untuk Islam dan umatnya, liizul Islam wal muslimun. Ya kita tahu ya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh sangat indah untuk kemudian kita tindak lanjuti dalam amal soleh kita sebagai seorang muslim. Intan suruh yang surkum wa yusabit akdamakum. Barang siapa yang menolong ya agama Allah ini, niscaya Allah akan menolongnya dan akan meneguhkan kedudukannya di permukaan bumi. Yang artinya apa? Meneguhkan kedudukannya di permukaan bumi menurut para mufassirin itu adalah ketika umat Islam itu memenangkan pertolongan Allah begitu. Kemenangan Islam itu ketika apa? Islam itu memimpin penuh. Islam menang secara penuh, bukan semata-mata simbolik begitu. Ya walaupun kemenangan simbolik tetap kita harus sambut bahagia gitu ya. Namun kemenangan penuh yang tadi diungkapkan oleh Ustadz Tiar tadi itu mutlak menjadi visi perjuangan kita. Di antaranya apa? Ketika di antaranya adalah kita berhasil mengembalikan Masjidil Aqsa Baitul Maqdis kembali ke pangkuan kaum muslim. Dan ketika kita tahu fakta terindera ya, fakta kekinian bahwa Masjidil Aqsa ya Baitul Maqdis Yerusalem Palestina itu dikangkangi oleh Zionis Yahudi dengan didukung ditopang oleh persekutuan internasional yang dipimpin oleh Amerika, maka kalau ingin menghilangkan ya Israel dari bumi Palestina, membebaskan kembali Baitul Maqdis Yerusalem Palestina dari kangkangan orang-orang Zionis, kita pun kaum muslim itu harus punya kekuatan internasional yang kalau dalam bahasa fikih itu adalah al-hilafah.
Jadi memang itu yang kemudian harus kita miliki juga gitu terkait dengan keberadaan institusi politik yang mempersatukan kaum muslim yang sanggup face to face ya berhadapan langsung dengan kekuatan persekutuan internasional tadi begitu. Jadi ini merupakan bagian dari visi perjuangan di antara kaum muslim ketika kita memiliki keinginan, harapan, visi untuk membebaskan Yerusalem Palestina dengan keberadaan Masjidil Aqsa di dalamnya, dengan keberadaan Al-Quds di dalamnya. Itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama sekaligus juga untuk menambahkan apa yang telah diuraikan oleh Ustadz Diar tadi ya. Berikutnya berkenaan dengan relasi antara Turki Utsmani dengan kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Saya ingin mengutip apa yang pernah dinyatakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ya, yang ke-10 pada bulan Februari tahun 2015 atau 2017 saya lupa lagi, ketika membuka Kongres Umat Islam yang ada di daerah istimewa Yogyakarta pada waktu itu. Beliau menyatakan pada tahun 1478 Sultan Turki itu telah menganugerahi gelar Khalifatullah ing Tanah Jawa kepada Sultan Muhammad Al-Fatah atau Raden Fatah bin Bre-Kertabumi Prabu Brawijaya yang berkuasa di wilayah Bintara, di wilayah Demak, di wilayah yang kita kenal sebagai wilayah Gelagahwangi Demak yang ada di Jawa Tengah hari ini. Jadi beliau nyatakan semenjak tahun 1478 tadi dengan berdirinya Kerajaan Demak Bintara di wilayah Gelagahwangi, Jawa Tengah, itu merupakan perwakilan resmi, dikatakan demikian oleh Sri Sultan Hamengkubuwono, bahwa keberadaan Kesultanan Demak itu merupakan perwakilan resmi pemerintahan Turki yang ada di Pulau Jawa, begitu. Jadi artinya sudah ada relasi tadi, hubungan tadi, atau dalam bahasa politik yang dinyatakan oleh Ustadz Diar tadi, ini terkait dengan relasi diplomasi antara ya Kesultanan Turki Utsmani dengan kesultanan yang ada di Pulau Jawa, Jawa Dwipa. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita lihat prosesnya, kan kita tahu ya, tidak tiba-tiba ada kerajaan Islam namanya Demak Bintara di Gelagahwangi, Jawa Tengah, kan tidak tiba-tiba, ada proses yang dilalui, yaitu apa? Proses Islamisasi yang dilangsungkan oleh duta-duta dakwah yang kita kenal sebagai para waliullah, yang lazim kita kenal sebagai Dewan Salapan kata orang Sunda atau Wali Songo yang dinyatakan oleh orang-orang Jawa. Dan ternyata kalau kita telusuri lebih lanjut, ternyata Wali Songo itu adalah utusan atau duta-duta dakwah yang berdakwah di Pulau Jawa ya, yang mengatasnamakan orang-orang yang diutus atau waliullah yang diutus oleh pemerintahan Turki Utsmani semenjak pemerintahan ya Sultan Muhammad Han I Jalabi, kakek dari Muhammad Al-Fatih, penakluk kota Konstantinopel. Oleh karena itu kalau kita perhatikan lebih lanjut, kalau memang apa yang dinyatakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 tadi dalam Kongres Umat Islam di Yogyakarta ya pada bulan Februari tahun 2015-2017 kemarin, bahwa keberadaan kesultanan ya yang ada di Demak Bintara itu sebagai perwakilan resmi kehalifan Turki Utsmani atau Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1478, maka kalau kita perhatikan lebih lanjut, penguasa Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1478 itu ternyata Fatih Sultan Mehmed Muhammad Al-Fatih, karena Muhammad Al-Fatih wafat pada tahun 1481 setelah berkuasa kurang lebih 30 tahun lamanya ya memangku jabatan sebagai Sultan Turki Utsmani. Ini menunjukkan bahwa hubungan itu begitu erat antara kesultanan Islam yang ada di Pulau Jawa dan Nusantara pada umumnya, terlebih lagi dengan apa yang ada di Aceh sebagaimana yang telah diuraikan oleh Ustadz Diar tadi, bahwa antara pusat khilafah yang ada di Istanbul ya atau pusat kesultanan dulu yang ada di Istanbul dengan kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Nusantara itu memiliki hubungan yang sangat dekat dan erat. Bahkan sampai menjelang runtuhnya daulah pun ya semenjak tahun 1900-an awal sampai 1924 ada perwakilan resmi ya duta-duta khilafah yang ada di Batavia begitu. Bahkan tercatat mungkin Ustadz Diar yang lebih tahu ada sekian belas orang duta-duta yang dikirim oleh pemerintahan khilafah Turki Utsmani di Istanbul sebagai perwakilan resmi ya duta ya khilafah yang bertugas di Batavia untuk ya menjembatani kepentingan orang-orang muslim yang ada di Nusantara dengan kepemimpinan pusat yang ada di Istanbul, Turki. Ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa karena pada waktu itu yang namanya kesultanan atau kekhilafan yang ada di Istanbul, Turki itu merupakan pusat
ya di mana kaum muslim itu menyatakan ketaatannya dengan bentuk bai'ah. Kalau saat ini kita memandang Amerika itu sebagai adidaya ya dunia, maka di masa dulu khilafah itu merupakan adidaya dunia. Bahkan sekalipun dalam masa kemundurannya masih dihormati dan kemudian dimuliakan oleh kaum muslim. Setidak-tidaknya didoakan ketika khutbah Jumat. Nama khalifah disebutkan dan didoakan oleh kaum muslim. Jadi ini merupakan bukti adanya hubungan yang erat antara kekhalifahan atau Kesultanan Turki Utsmani dengan kesultanan-kesultanan yang ada di negeri kita di Jawa Dwipa ataupun Nusantara pada umumnya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Tiar dan Ustadz Salman. Tak terasa kita sudah hampir 2 jam kurang ya webinar ini. Bagi teman-teman yang mau bertanya karena belum sempat, bisa nanti dihubungi langsung Ustadznya, dikontak langsung Ustadznya. Dan kepada perwakilan PCI Persis Pakistan, ya dari PCI Persis Pakistan, ahlan wa sahlan, Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita. Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah mengadakan kajian ini. Saya bisa bersilaturahmi juga sama Satiar ya. Insyaallah. Bisa nanti dihubungi langsung Satiar, Ustaz yang ada di Pakistan. Ini namanya Ustaz siapa, Ustaz? Ali Muhtadin, Satiar barangkali masih ingat. Satiar. Halan, insyaallah. Dan teman-teman seperti Agarin Muksid dan Muhammad Wahyudi yang ingin bertanya, belum sempat. Saya yakin hari ini teman-teman ingin membrudalkan ya, ingin bertanya sebanyak-banyaknya kepada Ustadz karena waktu memisahkan kita. Silakan bagi teman-teman yang ingin foto bareng, silakan buka videonya semuanya. Silakan buka videonya. Ya. Katanya saat kapan-kapan PCI Pakistan buat acara juga ya, insya Allah nanti bisa langsung. Siap, insya Allah Ustaz. Nanti ditunggu Ustaz. Dan saya foto dulu sebentar ya. Boleh. Oke. Cheers dulu, 1, 2, cheers. Abah, insya Allah. Oke. Terima kasih teman-teman yang telah hadir di kajian kali ini. Ini ada pantun sebetulnya, saya tampilkan dulu. Oke, sebentar. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada peserta dan teruntuk pemateri. Terima kasih sebesar-besarnya. Ada pantun terakhir, cendrawasih burung dara dapatnya dari Papua. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Oke, silakan. Dibuka mute-nya, mau salam-salaman, fadol semuanya. Dibuka mute-nya. Waalaikumsalam Tiar. Waalaikumsalam. Gimana Ali? Sehat Ali? Alhamdulillah sehat Ustaz. Antum sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah. Tapi ini udah mau maghrib di sini nih. Saya pamit ya semuanya. Silakan Ustaz. Ya, baik. Ustaz Salman juga, apunten. Pamit juga nih. Sama-sama Ustaz. Iya, di atas Amangan di Tanjung Sari Ustaz Salman. Amin. Saya dekat sekarang di Tanjung Sari. Saya di Batu Jajar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lumayan. Saya pamit juga ya. Assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.